tempat ini. Karena itu mari kita sempatkan, kita mau menyembah Dia dengan benar, kita mau memuji Dia dengan benar, kita mau sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dimuliakan, Tuhan senang dan berkat-Nya dilimpahkan dalam gereja ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Bisa minta tolong Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Tolong yang LCD Mazmur 103 ayat 2. Mari kita 1 dan 2, mari kita berdiri semua. Kita akan perintahkan pada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mari kita perintahkan jiwa kita. Kita berkata tasbih Daud. Batas sama 2, 3 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap badanku. Ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Jiwaku pujilah Tuhan, jiwaku sembahlah Tuhan. Katakan hamba memuji kebesaran-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Kami sembah Engkau. Ajaib Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Mari puji dan sembah Dia. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Jiwaku pujilah Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujilah Tuhan dengan rohmu, dengan jiwamu, dengan tubuhmu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib
muliakan Dia, katakan dimuliakan, ditinggikan. Dia dimuliakan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernapas memuliakan Engkau Tuhan. Biar segala yang di sini menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau ditinggikan, Engkau dibesarkan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, ya Raja segala raja. Glory, haleluya. Yes, haleluya. Oh, pujilah, sembahlah Tuhan. Jiwaku sembahlah Tuhan, jiwaku pujilah Tuhan. Glory, haleluya. Glory. Iralamaya sigalamaya raya rama. Iralamaya sangge. Ikarala tataya sigalamaya ramaya se. Iralamala balaya ramaya ramaya.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami menghampiri tatamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Bahwa kami ada karena kebaikan Tuhan pagi ini. Kami bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan beri. Kesehatan ini kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Layakkan kami pagi ini menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kurala bataka lama sangkara bataka. Kirala bataka rabala bataka sangkara bara. Kirala bataka raba sangkara labala. Engkau sedang bekerja Roh Kudus. Engkau sedang bekerja pagi ini untuk melawat setiap pribadi di sini. Beri kami hati yang menyembah Engkau. Beri kami hati yang memuji-Mu Tuhan. Silakan beracara. Pimpin ibadah ini sampai selesai. Urapi kami semua. Segala pekerjaan, kekuasaan kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala roh kemalasan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan jiwa kami untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema pujian kita adalah darah Yesus. Kuasa darah Yesus menyucikan, mengampuni, menyembuhkan. Membuat kita bisa ada hari ini. Percayalah ada kuasa dalam darahnya. Sekaranglah waktunya kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Sekarang telah tiba. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya dilemparkan
Oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Beri sorak-sorai. Haleluya. Dan satu lagi. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadi oleh darah domba iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita ini nih. Oleh kesaksian kita semua iblis dikalahkan. Amin. Iblis dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dikalahkan. Karena apa? Yesus hidup. Yesus naik ke surga. Dia siapkan tempat buat kita. Dia pernah mati tapi dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Kalahkan oleh darah anak domba Allah. Kamu sudah dilakukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kamu sudah dilakukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Percaya kita lebih dari orang-orang yang menang oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kamu sudah dilakukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Katakan semua musuh telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Hey, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Kita jadi lebih dari Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kuasa darah Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga memberikan kita, menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Boleh katakan kiri kanan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Dari kacamata iman saya melihat ada orang yang datang dengan tubuh yang sakit. Jadi saudara sudah percaya ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara percaya kuasa itu bekerja dalam hidupmu. Engkau pulang bukan lagi sakit tapi disembuhkan oleh darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darah Yesus. Mulai yang percaya pada darah Yesus berkuasa, boleh sekali kita tepuk tangan buat dia. Haleluya. Ada kuasa dan maukah kau terlepas dari dosa? Maukah kau terlepas dari dosa? Haleluya. Darahnya berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hey, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, yang percaya ada kuasa dalam darah Yesus, engkau akan mengalami kuasanya. Pagi ini kita bahas tentang percobaan kudus. Anggur melambangkan darah Yesus. Di dalam darah Yesus ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa pertolongan. Jadi yang percaya lagu ini, katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Kita boleh angkat tangan kita. Ada kuasa dalam darahnya. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga. Darah domba Allah. Mari katakan ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa. Kuasamu bekerja saat kami mengangkat tangan. Engkau turun tangan Tuhan, menjamah orang-orang ini dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba. Haleluya. Bersoralah, bersoralah pun. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dari salib Yesus. Kuasa itu membuat kita disediakan tempat yang mulia di rumah Bapa. Jadi engkau yang percaya pagi ini, alami kuasanya, alami kuasanya. Lawatan Allah sedang terjadi. Roh Kudus sedang berkarya. Yang percaya pasti mengalami kuasanya. Ada tempat yang mulia. Ya Tuhan.
Glory. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan. Terima kasih. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri Tuhan. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, Dia sediakan tempat itu buat kita yang percaya kepadanya. Itu adalah anugerah yang haleluya. Amin. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, amin. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan, pulihkanku. Mari bersorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Wati berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, kami tahu karena pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyukakan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan.
Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan terus membawa kami kepada kesempurnaan Tuhan. Dan Terima kami boleh kasih, menjadi orang-orang yang berkenan, bertumbuh Haleluya, berbuah di dalam haleluya. Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan baik. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah terlambat. Menolong, membela, dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya merasa bahagia sekali, senang sekali melihat kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Karena itu sesuatu hal yang luar biasa. Sesungguhnya bagi orang yang sadar dan betul-betul mengerti kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak bisa terbatasi oleh sesuatu ukuran tertentu. Seorang anak Tuhan yang tahu betul tubuh ini sehat saja. Kita bisa bernafas dengan leluasa saja. Tidak perlu pakai apa itu? Puji Tuhannya itu mungkin 1000 kali Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kuasa darah Yesus itu sudah memulihkan seluruh aspek hidup kita. Baik jasmani dan rohani termasuk batin di dalamnya. Amin. Karena hari-hari ini banyak sekali batin-batin yang terluka. Yang kadang-kadang tidak terlihat oleh suami kita, oleh istri kita, oleh kakak adik kita, oleh saudara kita. Tetapi batin ini terluka dan sakit. Tetapi pagi hari ini kuasa darah Yesus sudah memulihkan kita semua. Amin. Sehingga kita siap disucikan dan dikuduskan untuk menerima bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Menjadi pertanyaan yang paling sering muncul di dalam hati banyak orang setiap kali hendak atau sedang melakukan sesuatu adalah apakah ada gunanya? Yang pertama, apakah ada untungnya? Lalu yang ketiga, apakah ada hasilnya? Pada waktu aku melakukan sesuatu. Termasuk di dalamnya kadang-kadang orang yang tidak mengerti betul ibadah ki ono gunane porak sih. Ada faedahnya ndak sih? Aku teko Bali podo bae ora itu opo-opo. Pada pagi hari ini saya akan ajak kita menyadari secara penuh bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pagi hari ini walaupun hujan-hujan, kehujanan, tidak pernah sia-sia. Boleh katakan bareng-bareng, tidak pernah sia-sia. 2, 3, tidak pernah sia-sia. Wis teko ning gereja kodanan ketemune. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kita angkat tangan, kita sungguh-sungguh bertepuk tangan, buka mulut ini lebar-lebar memuji Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57 dan 58. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya akan baca ayatnya yang ke-57, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku jangan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Sangat lumrah Bapak Ibu Saudara, seseorang mempunyai pandangan dan pengertian atau bahkan pertanyaan yang awal tadi saya sudah katakan. Termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan. Apa yang aku lakukan ini berdampak? Tidak. Apa yang aku kerjakan itu ada faedahnya? Enggak. Ada gunanya? Enggak. Itu sangat lumrah, sangat wajar. Karena tentunya tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul jangan merasa sia-sia. Dalam konteks firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15, kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayatnya yang ke-35 sehingga yang kita sudah baca ayat 57 dan 58 itu Rasul Paulus dan pengikutnya yang sudah setia pada waktu itu berusaha untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi karena orang-orang yang ada di Korintus tidak mempercayai itu. Orang-orang yang ada di Korintus tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sehingga pengikut-pengikut Rasul Paulus setelah mentok, setelah mengalami seperti dalam dinding yang kokoh dan tidak bisa ditembus, mereka patah semangat. Jadi mereka berpikir selama ini pemberitaanku, kesaksianku itu sia-sia. Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca satu perikop ini dikatakan di situ ada satu perdebatan, ada suatu perbincangan bahwa ternyata apa yang dibuat oleh Rasul Paulus dan pengikutnya mengalami titik terendah, mengalami jalan buntu. Orang-orang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Kalau orang tidak percaya kebangkitan orang mati, bahwa mereka pun tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tetap ada dalam kematian. Ini adalah suatu kekeliruan, ini adalah satu pandangan yang fatal. Inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyampaikan ayatnya yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau katakan, perjuangan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan pagi hari ini, tidak pernah sia-sia. Pasti ada hasilnya, amin. Wah, amin. Ada dampaknya, ada gunanya. Endi nyatane aku loro ya isih loro terus. Endi usahaku yo harus dijalani dengan berat dan sukar. Mana mulut ini sudah memberikan nasihat kepada anak-anak. Hurung belum kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan.
Apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam mengembangkan pelayanan di Korintus pun menghadapi yang sama. Tetapi Rasul Paulus punya pandangan yang begitu luar biasa. Dia berkata dengan jelas, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Saya juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang perjuangkan hari-hari ini, entah itu berbicara mengenai kehidupan anak-anak kita, entah itu berbicara mengenai usaha pekerjaan kita, masa depan keluarga kita, dan lain dan masih banyak lagi yang sedang kita usahakan. Yakin itu tidak pernah sia-sia. Termasuk di dalamnya pengiringan kita, ibadah kita, korban persembahan kita tidak pernah sia-sia. Walaupun detik, jam hari ini kita belum merasakan, kita belum melihat dampaknya, faedahnya. Tetapi waktu yang tepat Tuhan akan nyatakan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan yang menyatakan bahwa segala apapun apabila dilakukan dengan dasar yang benar dan dengan tujuan yang benar tidak akan pernah sia-sia. Coba perhatikan di sini, dilakukan dengan dasar yang benar dan dengan tujuan yang benar. Ini menjadi satu koreksi dalam hidup kita. Ojo-ojo, jangan-jangan kita tidak melakukan dengan dasar dan tujuan yang benar. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Contohnya simpel saja. Wah, aku pengen mengecilkan badan, ben ketok enom, ben payu meneh. Nah, itu tujuannya ndak benar. Tetapi kalau aku mau mengecilkan badan biar sehat, bisa kerja buat Tuhan, bisa berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di sini, berarti itu yang benar. Mari pagi hari ini kita mau lihat secara mendalam. Apakah apa yang kita lakukan didasari dengan sesuatu hal yang benar dan tujuan yang benar? Itu adalah kunci bagaimana kita akan melihat bahwa semua yang kita usahakan, semua yang kita perjuangkan itu tidak akan pernah sia-sia. Dalam arti akan membuahkan hasil. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi pertanyaan kita bersama. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sia-sia. Saya sempat berpikir, wah wes setahun jadi gembala GPDI Berea Wiradesa. Saya rindu. Saya ingin sesuatu hal dengan sesuatu yang benar dan tujuan yang benar. Sikap hati yang benar. Dan itu akan membuahkan sesuatu hal yang benar juga. Bukan seperti yang saya sampaikan contoh tadi. Untuk membuat tubuh ini kurus, menarik, awet muda. Tujuannya Pak golek si anyar meneh. Nah, itu salah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari hati dan tujuan yang benar harus ada dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sia-sia? Yang pertama kita akan lihat. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Boleh katakan bareng-bareng 2, 3. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Rawatlah suamimu,
rawatlah istrimu, rawatlah anak-anakmu, rawatlah keluargamu dengan hati yang benar. Amin. Hati yang benar atau hati yang tulus harus sungguh-sungguh mendasari apapun yang kita lakukan. Sering saya berkata di hati ini, sakjane aku iki sekolah meneh. Apalagi anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Coba dihitung sehari itu, waktu itu saya berpikir, dulu saya sekolah, sekarang sekolah meneh, harus. Tetapi kalau itu dilakukan dengan hati yang benar, karena melayani Tuhan, karena itu satu kepercayaan, tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada sungut-sungut, akan menghasilkan sesuatu hal yang benar. Dan apa yang kita buat itu tidak akan pernah sia-sia. Kepada siapapun itu Bapak Ibu Saudara, kepada istri, kepada suami dan lain sebagainya. Usaha dan perjuangan Bapak Ibu Saudara, bila dilakukan dengan hati yang benar, itu akan membuahkan hasil. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, hati yang benar atau hati yang tulus harus sungguh-sungguh mendasari apapun yang kita lakukan. Entahkah itu pekerjaan di dunia sekuler ataupun di dunia pelayanan. Ingat perkataan Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaat di Kolose. Bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau melakukan sesuatu untuk suami, seperti untuk sebaliknya, melakukan untuk istri seperti untuk, kalau melakukan itu semua untuk Tuhan, walaupun ngeseli, walaupun jengkeli, kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Pernah dibuat kesel Bapak Ibu Saudara? Sering. Pernah dibuat mangkel Bapak Ibu Saudara? Lakukan itu semua seperti untuk Tuhan. Yang sedang bergumul untuk suami-suaminya supaya setia beribadah. Jangan merasa sudah mentok. Doa kita, usaha kita akan membuahkan hasil. Yang sedang merintis pekerjaan dan usaha, kerjakan terus itu. Lakukan itu terus. Di dalam kuasa darah Yesus tidak ada yang tidak pernah membuahkan hasil. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, lakukan yang terbaik dan harapkan hasil seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Boleh kita baca ini bareng-bareng supaya dua hal ini merema dan ada dalam diri kita. 2, 3, lakukan yang terbaik dan harapkan hasil seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita. Mengapa harus yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara? Karena kadang-kadang keinginan kita menipu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang keinginan-keinginan kita justru membuat kita jauh dari Tuhan. Justru dari keinginan-keinginan kita terjerumus di dalam dosa. Seperti tadi, awal tadi. Pak ngecilkan badan, kuruskan badan, ben awet enom. Tujuannya bukan tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi tujuannya seperti yang saya mau. Ben apa? Ben payu meneh, enggak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perhatikan di sini, lakukan yang terbaik
dan harapkan hasil seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Perkara hasilnya seperti apa, percayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, bukan kepada kehendak kita. Yang pasti jangka waktu dan hasilnya Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang menentukan. Dan perlu kita garis bawahi, tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan kita akan melihat buah dari setiap perjuangan kita, buah atau hasil dari setiap usaha kita. Mari pagi hari ini lakukan apapun itu yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Keluarga, anak-anak yang dipercayakan, istri suami yang dipercayakan, usaha pekerjaan yang dipercayakan, lakukan yang terbaik. Dan jangan pernah mengharapkan satu hasil yang standarnya ukuran kita. Tetapi haraplah hasil itu sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Saya mau garis bawahi di sini, seperti yang Tuhan inginkan itu pasti yang paling baik. Amin. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kita. Tetapi itu akan membawa hidup kita. Itu akan membawa keluarga kita. Itu akan membawa anak, mantu dan cucu kita kepada sesuatu hal yang kebahagiaannya tidak terbatas oleh waktu, oleh situasi dan keadaan. Tetapi kebahagiaan itu berjalan terus dan terus. Satu hal Bapak Ibu Saudara, hasil bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Katakan bareng-bareng, berdirilah teguh. Di sini ada penjelasan tentang berdirilah teguh Bapak Ibu Saudara. Di situ berarti tidak tergoyahkan dan tidak tergeser oleh apapun. Katakan amin. Mau musim hujan, mau musim panas, tidak tergoyahkan. Tekad kita bekerja seperti untuk Tuhan. Semangat kita melakukan segala sesuatu untuk apapun seperti untuk Tuhan. Aku ngerawat wong loro bertahun-tahun, maaf, bersihi segalanya. Kejenuhan pasti ada Bapak Ibu Saudara. Kebosanan pasti ada. Tetapi satu hal, kalau kita tahu itu anggota keluarga kita, kalau tahu itu saudara kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Begitu pula dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Pergumulan Bapak Ibu Saudara, terus sampaikan itu. Jangan pernah goyah, jangan pernah tergeser sedikit pun. Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk saya dan saudara, Dia akan menyatakan hasil itu semua. Kata giatlah Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani adalah perisio, yang artinya berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Berlimpah dalam kualitas dan kuantitas. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lakukan itu dengan perbuatan yang berkualitas. Katakan amin. Tidak ada yang asal-asalan. Entah itu hanya mimpin doa. Entah itu hanya bawa kantong persembahan. Dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang lain. Salah satunya mendoakan teman-teman kita. Mendoakan pelayanan di tempat ini, itu juga pelayanan.
Lakukan itu dengan berkualitas dan kuantitas. Suatu ajakan, perhatikan, untuk tetap semangat melakukannya sambil disertai suatu standar yang tidak main-main. Perkara hasilnya seperti apa, percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Bukan kehendak kita, tetapi yang pasti jangka waktu dan hasilnya Tuhan yang menentukan. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini dalam kita melakukan sesuatu mungkin seperti terhalang oleh tembok yang kokoh. Kilo bojoku wis tak doa-doake ben bertobat. Ora bertobat. Tetap kerjakan itu. Iki lo anak-anakku tak kon rajin ke gereja. Aku wis jungkir balik berdoa siang malam. Tetap kerjakan itu. Dengan kualitas dan kuantitas. Di situ kita akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Bahkan usaha pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara rintis dan usahakan hari-hari ini pun wes payune meng sithik, asal-asalan aja, kualitasnya ndak ada. Ya mana ada orang yang mau beli. Mau payu oke, payu sedikit, lakukan itu dengan kualitas yang baik. Saya yakin, saya percaya kita akan melihat campur tangan Tuhan. Perhatikan, mari jemaat Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan saat ini kepada kita di dalam berbagai hal, jangan pernah merasa sia-sia. Lakukan dengan giat, perbaharui persekutuan kita dengan Tuhan, landaskan kembali segala sesuatu kepada kehendak dan cara Tuhan. Percayalah, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini pun apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ngedrame nganti kesel kemeringet, betote bas nganti jempole mlecet, tidak pernah sia-sia. Amin. Kita angkat tangan dengan kesungguhan, dengan kualitas dan kuantitas, itu tidak pernah sia-sia. Pengorbanan Yesus, kuasa darah Yesus akan bekerja terus, berkarya terus dalam hidup kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Sehingga kalau kita pikir kita akan kagum atas karyanya, atas kuasanya yang senantiasa setia menolong dan membela kita semua. Kita angkat pujian yang berkata, ku kagumi, Dia ada di titik terendah sekalipun. Jangan pernah berpikir apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu sia-sia. Perhatikan, dari sikap hati yang benar dan tujuan yang benar, itu yang menentukan hasilnya. Pagi hari ini kita punya hati yang benar dan tujuan yang benar, sehingga kita akan melihat janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
tak terduga Caramu, haleluya Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. lagi katakan Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. amin. Ku kagumi Caramu mencintaiku, amin. dari cerita proses hidupku. Haleluya. Di titik terendahku, Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas kuasa-Mu. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Haleluya. Haleluya. Dan cara-cara Tuhan cara yang luar biasa. Haleluya. Langkah hidupku tak terbatas kasih. Tidak ada yang mampu membatasi kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini mungkin kita sedang berjuang. Apapun itu macam perjuangan kita. Orang tua sedang membiayai sekolah anak-anaknya. Seorang suami berjuang untuk mematuhi kebutuhan keluarganya. Dan masih banyak lagi kalau kita mau sebutkan satu persatu. Jangan menyerah. Giatlah selalu dan berdirilah teguh. Allah kita yang sudah mati dan bangkit itu akan senantiasa menolong kita. Dan kita akan melihat hasil dari setiap usaha kita. Satu catatan, kita lakukan dengan hati yang benar dan tujuan yang benar. Nyanyikan pujian ini. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya, haleluya. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak pernah menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara
atas dengan kasih Kristus, Ibu Michelle bawa dalam doa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan, bisa musim hidupku. Kau yang ku andalkan, bisa musim Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa semua yang kami lakukan di dalam kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah, sehingga setiap yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Berkati Bapak Gembala kami yang Engkau pakai lebih hari lebih heran guna kemuliaan kebesaran nama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh memperingati Tuhan, mengenang kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Karya yang terbesar yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Haleluya. Biarlah Tuhan perjamuan pagi hari ini tidak menjadikan kutuk, melainkan menjadi berkat bagi kami setiap yang hadir pagi hari ini. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk menerimanya Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit kami sudah Amin. disembuhkan. Haleluya. Oleh kuasa darah Yesus kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangkitkan kembali untuk kami hidup mengasihi dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk, kita angkat pujian darahnya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa,
dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Yang sudah dapat pelayanan saya undang berdiri. Amat kuasa, Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi air anggur, gambaran dari darah Kristus. Di tangan kanan kita dan melebihi kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Yesus.
Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah rela mati. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya habis tercurah. Amin. Yang akan menjamin apa yang kita buat, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Sumber kekuatan itu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kembali kami diteguhkan, kembali kami dikuatkan untuk melakukan semuanya dengan hati yang baik dan tujuan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya amat kuasa, Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa. Sucikan dengan kasih Kristus. Ibu Noni bawa dalam doa. lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, sangat luar biasa. Kami sudah terima Tuhan, tubuh dan darah-Mu untuk menghancurkan segala dosa, segala apapun kesalahan kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau bertahta Tuhan di atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan sia-sia Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semuanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Engkau Tuhan sampai dengan akhirnya ibadah ini. Sebentar Tuhan, kami akan mempercayakan tangan-tangan kami untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kami percaya semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berfirmanlah terus di dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau pagi ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang menuntut kita akan kita senantiasa melakukan yang benar dengan tujuan yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Pasti itu tidak akan sia-sia dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan juga telah berkorban untuk tubuh dan darahnya. Dan kita juga harus membalas cinta kasih Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat lagu Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Allah, ini kami
kasih Bapa, kalau pada pagi ini Tuhan, Kau telah berikan kami untuk melakukan sesuatu pekerjaan-Mu Tuhan. Ini sungguh luar biasa Tuhan, Kamu boleh melakukan yang terbaik untuk hidup kami Bapa. Kau berkati Tuhan tangan-tangan Tuhan yang telah berikan untuk kerja. Untuk pekerjaan-Mu Bapa. Kau juga berkati Tuhan yang tidak bisa memberi Tuhan pagi ini. Di lain hari mungkin kami dapat memberikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang kami berikan itu dengan hati yang tulus dapat menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Jangan merasa sia-sia ya Camus. Apapun yang kau berbuat atas perintah Tuhan, maka enggak akan sia-sia. Kita berdoa terus, kita dukung dalam doa. Bapak Gembala diberikan hikmat, pewahyuan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Amin. Dan untuk pengumuman sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu, bawalah mereka untuk bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu. Terus hari Senin ganjil, pos PI kesesi tidak ada, tapi terus berdoa supaya di pos kesesi ini digunakan banyak jiwa-jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan, di sana boleh berdiri rumah Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita mau dukung dalam doa, maka keluarga di kesesi akan dipakai Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa dan bawa kepada Tuhan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore, kaum wanita bisa hadir dalam ibadah ini. Dan Rabu ibadah umum jam 5 sore. Diharapkan yang hadir pagi ini bisa hadir juga dalam ibadah Rabu. Karena Alkitab katakan kita harus jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jadi harus rajin beribadah di hari-hari yang terakhir ini. Hari Kamis ada doa puasa. Bapak Ibu yang mau ikut doa puasa dan mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Dan hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Terus kami menghimbau untuk jemaat pria bisa hadir dalam ibadah pria ini. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore dan Minggu pagi kita kembali dalam ibadah raya jam 6 pagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Ada enggak yang, oh ya silakan boleh mungkin berdiri, yang baru pertama hadir boleh berdiri. Yang paling dekat kasih salam kenal yang paling dekat, iya. Nah, puji Tuhan. Nanti mungkin bisa didata kalau ada jiwa baru ini supaya enggak hilang. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setialah, maka Tuhan akan setia kepadamu. Mari berdiri semua, kita boleh ingat kasih Tuhan yang tak terbatas, yang tidak ada embel-embelnya. Sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bu Priscilla akan berdoa dan nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Dan sama-sama katakan, kasih Tuhan sungguh tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan.
Kami sangat bersyukur dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah jemu mengajar kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Engkau tidak pernah bosan mengajar kami lewat pemberitaan firman-Mu agar kami hidup Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak ada pengendalian diri. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami, karena kami tidak dapat menekan emosional kami. Tapi pagi ini Engkau boleh ingatkan kami lewat firman-Mu, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami buat selalu berdampak Tuhan. Berdampak bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya berdampak untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Agar firman-Mu yang menguasai seluruh aspek hidup kami. Roh Kudus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau sebagai roh penolong. Engkau sebagai penasehat yang agung dalam hidup kami. Kami mau belajar dan belajar terus Tuhan untuk melakukan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Kami semakin berkenan di hadapan-Mu, kami semakin disempurnakan, kami semakin memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Dengan apapun yang ada, dengan situasi kondisi apapun yang seringkali diperhadapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan bisa membawa Tuhan firman-Mu menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini, menguatkan kami, mengajar kami untuk tetap kami hidup berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka ada di dalam duka cita. Tuh penghiburan yang daripada Tuhan sendiri akan melawat mereka. Yang saat ini mengalami kesusahan, mengalami jalan buntu. Tuhan buka jalan. Berikan Tuhan janji-janji-Mu yang indah agar mereka dapat menikmati setiap janji-janji Tuhan. Setiap pertolongan Tuhan, setiap kekuatan Tuhan mengalir di dalam setiap jemaat-Mu yang ada. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang ada di dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Karena apapun yang Tuhan buat itu demi kebaikan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja berkarya sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Ucapan berkat ini disampaikan, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kira